Jadi kalau K-pop juga masa sama, ada negatifnya. Sering juga orang ngomongin negatif ya. Kalau sawit, menurut saya sedikit banyak sama juga mirip dengan Korea itu. Pasti ada omongan negatif ya. Cuman bedanya kalau Korea itu K-pop fansnya cenderung militan. Oh sorry, militan itu ini is it a good? Ya oke lah militan. Terus fans sawit juga ada militan juga, kurang ya? Tapi kurang banyak. Kurang banyak ya? Dan kurang strong. Kalau menurutku. Kurang nendang katanya. Iya, karena memang mantap. Kalau dilihat-lihat fansnya itu banyak kan orang yang umurannya kayak Patogar. Hai, saya Togar Sitanggang. Selamat datang di Tagar Togar Podcast. Episode kali ini kita akan kedatangan seorang mahasiswi yang jauh-jauh berasal dari Bogor, tapi kemudian asli dari mana kita akan tanyakan berikutnya. Francisca Simanjuntak. Francisca, panggilnya Francisca, Siska, Cika, Ika, apa nih biasanya dipanggil teman-teman? Panggilnya Siska, Pak. Panggil Siska saja. Karena kadang Francisca itu punya banyak ini, Ika lah, macam-macam dah. Iya, jangan Frans saja pokoknya ya. Oh, kalau Frans bisa jadi Franciscus jadi ya. Oh gitu iya. Ya, jadi berbeda. Siska, lahir di? Saya lahir di Balikpapan, Pak Togar. Di Balikpapan, tapi dari orang tua di sekarang? Asalnya dari Medan. Tapi. Asal dari Medan. Asli Medan nggak ini ya? Betul-betul asli Medan atau? Asli Medan atau Pak? Asli Medan. Jadi masih kentaranya Batakmu? Ya kira-kira begitulah. Karena kan kalau orang Medan itu kan apalagi ada marganya di belakang itu kan. Iya sih. Mesti kentara dulu Bataknya supaya betul-betul Batak dia kan enggak? Tapi gimana lah aku buat kan, udah lama aku di Bogor. Sudah berapa lama di Bogor? Di Bogor tuh mulai 2013, berarti sekitar 7 tahun. 7 tahun, berarti S1 di Bogor juga? Yes, S1-nya di IPB. IPB, ambil jurusan? Saya jurusan Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan. Sekarang S2? Yes. Lanjut. Ilmu tanah juga? Iya. Nggak bosan? Jangan lah gitu. Karena kan kalau apa namanya, kadang itu kan S1-nya apa, terus kemudian mau yang lain gitu kan. Tapi ini kan S1 mau jadi peneliti kayaknya nih. Oh, amin. Ternyata ada peneliti baru ya. Bakal peneliti baru dalam ilmu tanah. Kenapa ilmu tanah? Nah, iya sih itu menarik. Jadi memang tanah itu sesuatu yang kita injak-injak. Kemudian orang bilang, ya apa sih tanah itu kotor? Itu saya dengar setiap hari mereka bilang kotor. Tapi tanah itu penting untuk kehidupan. Jadi mempengaruhi banyak kehidupan kita. Mulai dari masalah tumbuhan, kemudian makanan kita juga dari tanah, kemudian masalah sosial, semuanya itu banyak dipengaruhi oleh tanah. Kalau menurut saya gitu, ini sesuatu yang kecil tapi sebenarnya pengaruhnya besar, Pak Togar. Dan ada juga yang kalau dalam Alkitab dikatakan syatano mula tutano kan gitu ya. Makanya saya kalau ikut seminar tuh selalu diginiin, kamu itu ya lahir dari tanah. Bukan dari tanah sih lahirnya, maksudnya ya begitulah kira-kira ya. Berasal dari tanah. Pas udah hidup belajar ilmu tanah, nanti meninggal balik lagi ke tanah. Nah, makanya beda dikit lah, dikit aja bedanya, agak lari dikit dari tanah itu kayak gitu ya. Tapi memang tanah itu merupakan passion berarti ya, sesuatu yang ya tadi sepertinya kehidupan berasal dari tanah, tanaman dari tanah, yang kita makan dari tanah, ya semua yang hal-hal itu bahkan mineral pun bisa yang digali dari tanah. That's it. Oke, saya semakin mengerti kenapa orang mempelajari ilmu tanah. Padahal pakai pikir-pikir ya. Iyanya. Apa menariknya ilmu tanah itu kan gitu ya. Tapi kita mendapatkan pencerahan lah pada hari ini. Penting itu, penting. Sudah 7 tahun di Bogor. Yes. Udah hilang bahasa Batakmu? Daong. Boy. Daong amang. So good. Tong do boy marahasa Batak. Berbahasa Batak. Anggo marhata Bataki sian embu boha mahudok konete. Ini pendengar yang bukan orang Batak nggak ngerti ya. Kami dua aja ini sekarang. Kecuali yang selamat datang di Radio Medan. Tapi masih bisa berbahasa Batak.
Bisa. Oke, bagus lah. Aku pun bisa bahasa Batak. Sauti-sauti, mar pasir-pasir katanya gitu ya. Anggol siya Batak Toba. Dibuat kayak dicabut dari dalam Danau Toba. Oh gitu ya. Dari pedalaman Toba tuh diletakin ke Bogor gitu kira-kira. Mantap. Tapi komunitas di kampus banyak juga orang Batak. Yes, sure. Ya, banyak orang IPB juga yang dari Sumatera Utara banyak. Ya, gitu ya. Jadi agak nyambung lah ya. Agak bisa lah saling bercakap-cakap gitu ya. Praktis gitu ya. Si Pata Marhata Batak, si Pata Marhata Sunda. Itu ya, benar. Si Pata Marhata Sunda gitu ya. Itu dia. Ale molo laut tuh kelas Marhata Indonesia makan. Betul. Oke. Nah, ketertarikan dari Siska. Kenapa tertarik dengan sawit ini? Sawit ya. Ya. Kalau jangan dihubungkan dengan tanah dulu nih ya. Enggak. Kenapa sawit bisa tertarik dengan sawit? Tapi ada hubungannya sedikit lah ya dengan kuliah ya. Oke. Jadi di IPB itu Pak, ada dosen saya. Mau marah terus ngomel aja, lu tuh kenapa sih kayak gitu melihat sawit begini katanya gitu. Saya gini, kenapa sih dosen saya nih ngomel mulu gitu kan? Sampai akhirnya suatu hari saya ikut ada seminar gambut internasional. Oke. Di Kuching, Malaysia, itu 2016. Ya, 2016 ya. Saya ikut, kemudian saya perhatikan ini 5 hari seminar. Ya. Hampir setiap hari ngomongin sawit. Oke. Mulai kepikiran saya, sebenarnya ada apa sih dengan sawit ini? Itu udah mulai timbul di pikiran saya. Kemudian saya pergi ke Thailand ikut pertukaran pelajar, saya bicara dengan dosen di sana. Saya bilang, iya, sawit tuh lagi rame di Indonesia, saya bilang. Okay. Iya sih, kata dia. Memang sawit tuh bagus di Indonesia, di Malaysia, kata dia. Wah, saya senang dong. Ada tanaman komoditas yang memang dikenal dan dengan nama negara kita gitu loh, dengan Indonesianya. Terus jadi sejak itu pun saya semakin pelajari dan saya lihat, wah ini mah memang kalau saya sama dosen-dosen saya bilang tanaman berkat Tuhan untuk Indonesia. Karena saya melihat gimana fungsinya. Yang paling pertama kan kita pasti bicara fungsi ya Pak Togar. Pertama kita ngomongin fungsinya, kemudian bagaimana sih impact-nya untuk orang-orang Indonesia itu sendiri gitu. Jadi dan menurut saya sangat menarik setiap kali mengikuti perbincangan mengenai sawit. Kenapa? Karena selalu ada yang pro, ada yang kontra. Dan setiap kali saya mengikuti itu, saya menemukan ada ilmu barunya pasti ada gitu. Jadi itu sih yang menurut saya menarik tentang sawit itu. Yang pro seperti apa? Yang kontra seperti apa contohnya? Yang pro ya Pak Togar ya. Yang pro mah ya pasti orang-orang yang bakal bilang minyak sawit itu satu, mendukung perekonomian negara. Mereka bilang gitu. Terus yang kedua, itu tuh ya banyak impact-nya. Selain memang negara kan kita bicara besar. Tapi kalau kita mengecilkan, kita bisa bicara juga dengan masyarakat, tentang masyarakat. Gitu. Jadi yang pro itu bakal bilang itu tanaman baik untuk Indonesia gitu. Nah, untuk yang kontra, yang kontra nih seru, rame. Saya kan sering juga share-share di sosmed saya tentang good-nya sawit. Kemudian mereka bilang, kalau ketemu sama saya di real life, kamu kenapa sih katanya? Palm oil mulu di sosmedmu katanya. Kamu mau membuat Indonesia itu semakin panas gitu, ngomongannya. Kok semakin panas pula katanya itu? Gak tahu aku, itulah kan masalahnya. Gimana caranya minyak sawit kelapa sawit membuat Indonesia panas? Terus saya bilang aja, kenapa kamu ngomong seperti itu? Saya bilang, ya itu kan lebih bagus kita pakai ini. Dia bilang begitu. Oh bukan gitu, saya bilang gitu. Pokoknya selama kamu masih makan gorengan, gitu. Yang paling gampang ya, gorengan. Gitu. Saya kan pecinta mendoan saya tuh. Jadi saya bilang, selama kamu makan gorengan, gak usah ngomong kayak gitu. Terus apa katanya? Diemlah dia, ya gimana ya, kata gitu. Jadi membenci sawit tapi makan gorengan suka, kan gitu ya? Iya. Nggak nyambung ya? Saya punya cerita lucu satu nih. Jadi saya punya teman orang luar. Dia pernah tinggal di Indonesia sebentar. Dia pergi pulang ke negaranya. Terus dia bilang, kami bingung. Katanya, kenapa bingung? Saya bilang, kami dari Indonesia bawa banyak kerupuk. Kata dia kan. Tapi belum digoreng. Gimana saya menggoreng kerupuk di sini? Katanya, oh iya juga ya. Kalau di Indonesia mah satu jerigen, satu wajan itu pakai semua untuk goreng kerupuk kan gitu ya Pak Togar. Jadi di situ sih menurut saya. Minyak sawit itu sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu clear, itu jelas.
dan itu juga membantu masyarakat kita sendiri, dan itu juga tanaman berkat Tuhan bisa tumbuh dengan baik di Indonesia. Nah, karena itu juga menurut saya memang itu clear. Jadi sawit itu tapi kan yang kontra kan selalu bilang apa yang paling sering didengar oleh yang kontra. Mungkin pastinya kan teman-teman biasanya kan kampus itu kan tempat berdebatnya lebih mungkin ya, lebih sering, kalau menurut ini mungkin salah persepsinya, bahwa di kampus itu lebih condong untuk kontra. Kontra terhadap sawit gitu ya. Itu di IPB sendiri gimana? Ya, kalau saya tidak akan bicara general IPB. Yang saya akan bicarakan yang pengalaman yang saya temui ya. Teman-teman lah. Saya paling ingat dulu saya pernah KKN, bayangin Pak Togar, saya sedang di suatu desa dengan teman-teman saya atau kelompok, kemudian ada satu orang yang memang dia tidak setuju. Dia bilang, itu tidak bisa. Merusak biodiversitas. Bahkan itu pohon-pohon, dia bicara, waktu itu saya ingat banget dia ngomongin ada pohon mengganggu jalur terbang burung dan sebagainya. Saya kayak, kamu ngomong apa sih? Saya pikir gitu. Jalur terbang burung diganggu? Iya, jadi kayak kalau hutan itu dihilangkan, kemudian burungnya bingung dia mau terbang ke arah mana. Saya kayak, and I was like, what? Menurut saya burung terbang, nggak ada pohon, bingung gitu. Saya nggak ngerti juga. Jadi menurut saya banyak kontranya, karena selama ini juga mahasiswa itu mendengar hanya yang kontra-kontranya aja. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau saya sebagai mahasiswa ilmu tanah, kita kan seorang mahasiswa ilmu tanah itu kan memang selain belajar tanahnya sendiri, kita belajar tanamannya dong. Ya, pasti. Nah, belajar tanaman itu pasti ngerti paling basicnya. Apa sih yang dihasilkan tanaman itu? Oksigen, kan begitu. Jadi segala sesuatunya itu menurut saya, kenapa mereka bisa terpapar yang kontra ini, selain karena terlalu banyak kampanye negatifnya, positifnya kurang, yang kedua juga mereka kurang mau mencari informasi lebih lanjut. Yang penting baca headline. That's it. Sometimes I do that too, but still we have to think, right? Headline-nya katanya begini, udah dia lah itu kan gitu. That's it, dan itu yang dipercaya. Dan kalau dia bahasa Inggris, seolah-olah itu adalah kebenaran. Pokoknya yang nulis bahasa Inggris, yang nulis orang luar, betul lah itu. Trustable. Pokoknya katanya entah apalah, pokoknya bada Inggris-Inggrisnya. Iya. Ngatohome ya. Agak-agak keren. Gitu. Jadi itu yang menjadi persepsi itu kemudian dibangun karena mahasiswa-mahasiswa ini lebih mempercayai hal yang di luar sana daripada apa yang kita katakan di sini. Upaya dari Siska sendiri gimana kalau ketemu ya selain itu menjelaskan tentunya ya. Tapi apakah ada misalnya itu pasti bicarakan sawit, aku mau datang misalnya. Pasti itu kontra sawit itu semua. Aku mau datang biar aku jelaskan sendiri. Pernah nggak kejadian seperti itu? Misalnya ya kalau kita bilang ada kumpulan mahasiswa yang kemudian dia membuat acara diskusi atau seminar atau apapun, purposely ya datang ke sana untuk melakukan kontra. Ya, kontra opini lah dari mereka. Belum pernah kali ya? Belum. Karena sejauh ini menurut saya yang saya ikuti sendiri itu seminar di PB dulu pernah ada mengenai kelapa sawit itu seperti apa. Mereka nggak secara jelas menunjukkan ini kita akan berminat untuk kontra, ini kita akan berminat untuk pro, enggak. Mereka hanya akan membahas. Membahas kelapa dan sawit. Ketika mereka membahas tentang kelapa sawit itu kan ada yang namanya sesi diskusi. Nah, disitulah muncul semua. That's it. Disitulah kelihatan yang mana yang kontra, yang mana yang pro. Kalau masalah kayak gitu 1 lawan 10 lah kau. Atau ada kawanmu yang lain untuk membela sawit ini? It's difficult to find it. Difficult to find. Berarti intinya ada 20 orang, 30 orang yang ikut diskusi, cuma kau lah yang membela sawit. Ya, nggak sampai lah 1 orang aja dibanding 20 orang Pak Togar. Pokoknya. Tapi pasti lebih kecil dibandingkan yang kontra. Ya, sangat minim. That's it. Masalahnya berarti kurang informasi. Apa yang kira-kira diperlukan bagi Indonesia inilah, terutama dari kalangan mahasiswa? Informasi seperti apa? Caranya seperti apa
sehingga bisa para mahasiswa ini mendapatkan informasi yang setidaknya benar gitu ya. Ya, saya tahu di industri sawit itu ada juga yang nakal kan gitu ya. That's it, pasti. Ya, ini namanya manusia, pasti ada yang nakal, pasti ada juga yang berbuat salah gitu ya. Tapi kan tidak bisa hanya kesalahan satu orang untuk kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesalahan industri, betul nggak? Betul. Nah, tapi kan persepsinya kan menjadi satu kesalahan menjadi kesalahan industri. Ini bagaimana bisa ya ini bertanya lah, pendapat lah, opini lah dari Siska sendiri. Apa yang bisa untuk mahasiswa? Ya, untuk para mahasiswa ini. Jadi untuk para mahasiswa, yang pertama, menurut saya kita itu terlalu sering mengikuti media yang berupa aktivis. Aku tidak menyalahkan aktivis ya, I have no problem with them. But the thing is, sometimes we have to hear it balance. Kita harus dengar itu dari sisi yang berbeda juga. Biasakan itu satu. Terus untuk yang kedua, promosi untuk masalah sawit ini, Pak, menurut saya itu belum nyampe ke mahasiswanya. Mengenai kebaikan sawit itu belum seutuhnya nyampe. Kalau katanya belum nyampe, ya, ya, yang saya tahu, saya kan orang-orang sawit ini kan ya, kerja you are. 30 tahun aku di sawit ini kan. Upaya-upaya itu sudah banyak sebenarnya. Tapi mungkin atau caranya yang menurut Siska itu cara yang seperti apa yang agar bisa lebih menjangkau dari para mahasiswa ini. Karena yang selama ini dilakukan kan seperti biasa kali ya, seminar, webinar atau apapun itu ya, orang datang ke kampus kemudian bicara di podium dan kemudian memberikan informasi. Apakah itu cukup atau ada cara lain yang bisa langsung straight to the person atau to the community atau to the group of students ya gitu. Itu menarik sih pertanyaannya. Jadi kalau saya perhatikan, satu, memang kan lebih sering kenanya campaign yang negatifnya. Nah, campaign negatif, oke. Kita stop dulu. Campaign negatif ini mereka caranya seperti apa? Nah, menurut saya itu mereka lebih sering dapat di informasi, ya pasti yang namanya anak muda di sosial media. Oke, sosial media. Yes, sosial media. Berarti sosial media yang lebih apa istilahnya, lebih cara untuk lebih reachable kepada para anak muda ini. Yes, kemudian memang kalaupun sosial media, ya cara menginfokannya yang lebih menarik. Gitu ya? Iya, karena infografis. Yes, karena menurut saya selama ini cara menginfokan tentang sawit itu lebih cocok dibaca sama Bapak Dupito gitu saya lihat. Too formal. Yes, that's kind of something like that. Too formal, nggak ada yang betul-betul membumi kepada mahasiswa kepada generasi muda sekarang. Ya, karena memang menurut saya Pak Togar, slowly, memang negatif ini udah banyak. Denger aja langsung kayak sawit gitu. Karena kadang kan nggak masuk akal juga. Kenapa langsung negatif gitu loh? Betapa kuatnya kamu terpapar itu gitu. Jadi menurut saya harus pelan-pelan kita kasih tahu satu-satu poinnya. Ini pertama untuk masyarakat, kemudian yang lain. Yang kontra sawit ini, pernah nggak kau tanya sama dia? Pernah kau lihat pohon sawit? Pernah. Ya. Karena kayak di Jakarta nih, kau tahu nggak di Jalan Sudirman ada pohon sawit? Gimana lah, karena aku kan orang Bogor, ditanya lah aku Jalan Sudirman. Iya, makanya kan siapa tahu kalau ada jalan-jalan ke Jakarta ini kan, ya kan entah hari Sabtu, hari Minggu kau jalan-jalan ke Jakarta ini kan kau lihat, ada ternyata pohon sawit di sini kan gitu. Mantap kali gitu ya. Iya. Mantap, ada di sini sawit. Jalan Sudirman pula itu. Tapi tahu nggak itu? Itu kenyataan loh. Ada 6 pohon sawit di Jalan Sudirman. So good. Ya, nanti kau cari waktu. Nanti aku foto selfie di situ. Aku cari nanti. Cari itu. Tepatnya di depan kantor Astra Internasional. Jalan Sudirman. 6 pokok ada di situ. Nah, di samping itu di Semanggi sendiri ada. Semanggi, Jakarta banggakan itu, di tamannya itu ada pohon sawit di situ. Tapi orang mungkin nggak tahu itu pohon sawit. Dipikirnya tanaman-tanaman itu tuh kali, tanaman hias. Tapi memang sejarahnya sawit itu tanaman hias dulu.
Tanaman Tapi hias. yang aku tahu kan diambil 2 bijinya dari Afrika dibawa ke kebun Iya, raya Bogor. ada 4 kebun raya Bogor kan. Dari kebun raya Bogor itu kemudian dijadikan tanaman pagar, tanaman hias. Di sekitar Bogor ya sampai apa nama daerahnya. Itu di situ banyak. Jadi itu awalnya sawit itu dipergunakan bukan karena minyaknya. bukan karena minyaknya. Oke. Ya. Jadi tanaman pagar. Makanya kalau kau jalan-jalan di perumahan-perumahan di Bogor ataupun di Tangerang sana, tengah jalan itu kan sawit semua. Iya. Dikembalikan fungsinya menjadi tanaman pagar. Iya. Kelihatan kok palm-palmnya itu. Gitu. Yes. Selain sawit, apa ketertarikanmu? K-pop. Aduh, maaf ya pendengar, pecah dah kendang telinga saya jerit-jerit di sini. K-pop. Iya. Apa ya? Apa istimewa K-pop? Aku ya oke lah, kita kan hati-hati. Ya, nanti diserang sama fans K-pop. Aku kasih tahu sekarang nih. Nanti fans K-pop marah-marah itu ada. Kita beda generasinya jauh kali gitu kan. Tapi jauh kali. Ya kan K-pop aku bisa dibilang aku nggak pernah dengar K-pop. Apa yang menarik dari dengar lah K-pop? nanti ya Pak kalau pulang. Apa yang menarik dari K-pop? Apa ya? Satu, saya sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aduh, tolong dong para fans K-pop, tolong saya. Gimana ya? Yang pertama paling saya kagum dari industri. Saya penikmat musik Indonesia juga dulu. Nah, tapi saya lihat mereka itu dunia entertainment itu Pak, menciptakan sebuah lagu dan prosesnya dan sebagainya itu serius. Oke. Yes. Jadi kalau yang kita dengar itu kita sudah bayangkan bahwa itu sudah melalui suatu proses yang panjang. Ya. Gitu ya. Iya, dan mereka benar-benar prepare semuanya, well prepare. Mulai dari musiknya, koreografinya, bahkan kalau mereka mau tampil live gitu, panggungnya, tata panggungnya dan sebagainya itu benar-benar sudah mereka serius dalam hal itu entertainmentnya gitu. Okay. Dan K-pop sendiri saya senang musiknya easy listening. Menurut saya easy listening. Kalau yang nggak suka pasti gini, apa sih musiknya itu? Kita kan kayak bisa menghayati musiknya. Kalau juga nggak ngerti artinya pasti gitu tahu kok saya. Pak Togar bilang gitu kan? Ya, aku nggak bilang gitu karena aku ya tidak pendengar K-pop. Gitu ya. Tapi kan kehebohan K-pop itu kan mendunia sebenarnya. Yes, it is. That's ya kan? it. Ya, mendunia. Memang aku pernah melihat dokumenter sedikit lah masalah K-pop ini. Bagaimana ya gara-gara ganti channel tiba-tiba ada K-pop gitu kan. Oh, K-pop. Apa rupanya cerita K-pop ini ya? Oh, kirain K-pop langsung ganti. Enggak. Aku kan orang yang kurius juga. Nah, kurius aku. Apa kata kenapa hebat kali K-pop ini? Pengen tahu juga lah. Ya kan? Ya kan nggak bisa lah nanti tiba-tiba ada yang nanya masalah K-pop, nggak bisa aku jawab kan malu juga lah kan. Betul. Ya kan? Good. Ya, tapi makanya karena kau orang K-pop, pengen tahu. Kan orang K-pop kok kan? Orang apa? Aku orang Batak loh aku. Jangan gitu. Kalau di Medan dibilang kalau senang kau dengan apa, di orang itu katanya kan orang K-pop lah kau kan. Ya kan. Kalau kau orang K-pop, ya kan makanya pengen tahu supaya nanti makin pintar aku nanti menjawab. Satu lagi nih, kalau ikutin K-pop tuh idola itu sangat dekat dengan fansnya. Oh gitu ya. Iya dong. Iya, ngeri kali ya. Ngeri kali. Kayak mana dekatnya? Gimana ya dekatnya? Bapak, aduh. Pernah kau ketemu dengan orang K-pop? Enggak sih. Nah, tapi katanya dekat. Tapi ya itu mereka fan service-nya sangat baik. Nah, I found it. Fan service dalam bentuk apa? Banyak Pak Togar, mereka tuh rajin nge-live, banyak merchandise. Kemudian ya, kemudian. Jadi nanti kalau podcast ini pun menjadi ini, aku harus ini juga ya merchandise juga. Ini satu contoh aja nih. Bapak kan bukan bintang K-pop, gak usah gitu lah. Bukan bintang K-pop, tapi kan kalau siapa tahu aku jadi bisa bagi-bagi merchandise kan boleh juga kan? Yes. Ya kan itu marketing juga itu kan? Iya. Oke, aku catat nanti itu. Oke, terus apa lagi? Ya pokoknya gitu. Jadi mulai dari mereka sangat dekat sama fansnya karena mereka sering share momennya mereka. Mereka sering share momennya mulai dari pembuatan musiknya dan sebagainya. Jadi mereka menceritakan apa kehidupan mereka sehari-hari juga. Satu sisi memang kita ngelihatnya kan kayak kok jadi seolah-olah nggak ada privacy sih buat dia. Bukan gitu juga sih.
memang menurut dia ini momen baikku. This is a good thing and I want to share. Dan fansnya juga merasa kayak, ih senang ya dia, baguslah gitu. Ih lucu ya gitu. Jadi sekiranya lah, grup apa lah yang paling Wah ini nanti banyak yang menyerang saya ini. Kok dia suka itu sih? Kata gitu ntar. Ya nggak apa-apa lah. Ya kan? Boleh ya? Aku boleh lah. Kan itu kan pilihanku, masa pilihanmu menjadi pilihanku juga. Betul, kan? Ya sip, bagus Pak Togar. That's such a good value. Iyalah, aku pilih ini, kau pilih sana. Ya udah, pilih kau sana itu. Aku pilih ini, kan gitu. Jadi apa grup yang paling kau apa sekarang? Aku sekarang suka Big Bang. Big Bang? Iya. Berapa orang itu? Dulu aku suka BTS. Oh, BTS. Bang Togar Setanggang berarti ya? Bisa ya? Aduh, gimana ini? Ganti nama grup lo orang itu kusuruh habisin. Janganlah. Biar apapun bisa numpang netop lah. BTS mana yang kau bicarakan? BTS Korea itu Bang Togar Setanggang gitu ya kan? Ya kan? Iya sih. Ya kan? Benar. Kan bisa nyaru di situ, numpang ngetop. Janganlah kau bilang kau suruh ganti. Enggak lah. Enggak sih, enggak apa-apa lah. Mereka mah senang-senang aja lah bisa ngebantu Pak Togar. Tapi K-pop ini selalu grup ya? Ada juga yang solo. Ada yang juga yang solo. Jadi kalau grup itu itulah yang di koreografer. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang berlima, ada yang bertujuh, ada yang ber-13. Jadi yang sekarang ini apa tadi kau bilang namanya? Big Bang, tapi mereka lagi nggak aktif. Kita ngomongin BTS aja lah yang lagi. Ya udah, Bang Togar Setanggang aja kita ngomongin. Ya, bubar gajari. Ya udah, kenapa BTS nih? Kenapa BTS nih? Oh, kalau aku ya Bang Togar, Pak Togar aku manggil apa sih? Jadi bingung dah aku kan gara-gara BTS. Jadi kalau aku dulu waktu ngerjain skripsi itu pusing. Yalah. Memang kebanyakan orang juga gitu sih menemukan K-pop itu ketika mereka sedang. Oh gitu pula ya? Yes, we're talking about something deep now, okay? Okay. Jadi let's be serious now. This is a very serious conversation starting from now. For the next 5 minutes. Okay, let's start. Yeah. Jadi waktu itu lagi ngerjain skripsi dan aku sangat pusing. Dulu juga aku nggak ngikutin K-pop. Sampai akhirnya aku menemukan BTS. Menemukan BTS. Baru setelah itu menemukan Bang Togar Setanggang katanya. Bukan ya? Oke, nggak jadi. Nggak beres lah skripsiku kalau gitu. Okay. Terus ya udah. Jadi aku melihat mereka mulai ikut reality show. Kemudian pertama kali aku lihat mereka reality show-nya. Setelah aku melihat reality show-nya, mereka sangat fun. It was fun, it's good, sangat menghibur. Kemudian setelah itu aku mulai mengikuti lagu-lagunya. Oh, yes. Jadi terus lagunya belakangan justru ya? Iya Sabar Ratu. Jadi kan aku kan waktu itu kan lagi pusing mikirin skripsi, ya aku butuh hiburan dulu, baru lagu gitu kira-kira. Oh, Oke. Nah baru setelah itu aku melihat. Terus habis itu kau belajar Korea ya? Aku melihat perjalanan BTS. Mereka mulai debut tahun berapa, terkenalnya baru mulai tahun berapa tahun setelah debut itu baru mulai terkenal. Kemudian ya seperti biasa, seperti fans-fans yang lain, kita mengambil value dari situ. Waduh, bahwa mantap. Supaya mencapai titik yang tinggi itu perlu perjuangan gitu, perlu waktu. Itu yang mendorong akhirnya skripsi selesai. Iya. Wah, lihat ya. Bagi yang sedang menulis skripsi, Siska ada contoh, carilah value di luar sana supaya menjadi pendorong untuk menyelesaikan skripsi Anda. Iya, daripada aku tontonin terus tuh skripsi gak jadi apa-apa. Tapi begitu ada BTS, skripsi itu pun mengalir gitu ya. Oh yes, we can say that. Mantap kali ya. Gimana dah tuh ceritanya? Makanya jatuh cinta lah terus sama K-pop ini. Ya, setelah itu aku mulai mengikuti. Tapi aku ikutin K-pop pun aku hanya ngikutin BTS. Tertuju pada BTS mataku. Ding ding. Holani. Oh lo, Anggosada Holasada. Asik. Sasada. Mantap. Udah ada pacarmu? Aduh, sakitlah hatiku kan, sedihlah aku sekarang. Itulah kan, orang selalu gimana bisa dapet cowok kalau ngikutin cowok-cowok Korea terus. Iya, cemananya jadi Korea semua kalau lihat cowok itu kan. Kalau nggak ke Korea dikit, nggak mantap kau lihat. Kayak gitunya.
Enggak lah ya, enggak. Buat pria-pria di luar sana, kalian ganteng apa adanya. Francisca sudah mengatakan itu ya. Jadi kalau siapa tahu ada yang menonton dan mendengarkan podcast ini, Francisca sudah terbuka ini. Okay? Aduh. Oke. Nah, kembali kepada sawit tadi. Good. Ya. Sawit bisa digandeng dengan K-pop nggak ya? Wah. Bagaimana? Atau sawit apa tadi kan katanya Now you talk about it, I remember something. Oke, good. Because people always sometimes if I say I like K-pop, people will say like, "Ih, apa kamu suka cowok-cowok kayak gitu?" Sama dosen aku juga kayak gitu. Ngapain suka yang kayak gitu? Siapa itu dosen? Ada lah itu yang di sana. Nanti kalau aku sebutin namanya nggak lulus dah aku. Iya kan, dicoretnya nggak beres nih Siska ini gitu ya. Suka K-pop ganti enggak? Gitu. Ya, ngapain suka yang kayak gitu? Mereka itu kan semuanya palsu, begini kata gitu. But I enjoy it. Dan tapi itu sesuatu yang membawa sesuatu yang baik untuk saya gitu loh. Dan itu benar, kata keadaannya nyata itu benar gitu. Tapi selama kamu menjadi fans yang sehat, jangan sampai kamu jadi fans yang gak bener. Kamu punya 2 telinga ya maaf ya teman-teman, kalau memang kalian punya duit banyak gak apa-apa sih. Tapi kalau kamu sampai beli album 100-200, it's fine for you. No, just 100-200 album dibeli untuk didengarin semua. Ada ya, karena gitu kan Korea itu kalau ngeluarin album Pak Togar kadang ada 4 versi. Hah? Iya. Baru tahu aku ini, Wah. Jadi beli album itu langsung 4 kalau punya duit. Kalau aku kan cuma sanggup beli 1 album, 1 versi gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi kalau K-pop juga sama ada negatifnya. Sering juga orang ngomongin negatif ya. Kalau sawit, menurut saya sedikit banyak sama juga mirip dengan Korea itu. Pasti ada omongan negatif ya. Cuman bedanya kalau Korea itu K-pop, fansnya cenderung militan. Militan itu is it a good? Ya oke lah militan. Terus fans sawit juga ada militan juga, kurang ya? Tapi kurang banyak. Kurang banyak ya? Dan kurang strong. Kalau menurutku. Kurang nendang katanya. Iya, karena memang kalau dilihat-lihat fansnya itu banyak kan orang yang umurannya kayak Pak Togar. Gitu ya. Nggak ada generasi muda yang kayak bisa aku. kayak kau gitu ya. Generasi muda kayak aku. Iya. Kau carilah kawanmu. Iya sih, that's it. Ya, kau pengaruhi kawanmu kayak nggak tahu. Ada yang bisa kau pengaruhi kawanmu jadi penggemar K-pop? Ada. Nah, ya udah kau sekarang ya. Kayak pencapaian gitu nggak sih? Iyalah, ya kan. Nah, sekarang ya kau cari juga kawanmu ya menjadi pembela sawit gitulah. Sounds good. Kan kita samakan K-pop, bagaimana K-pop menjadi terkenal, supaya sawit juga menjadi positif kan gitu ya. Nah, kalau kau bisa mempengaruhi kawanmu menjadi penggemar K-pop, kau cari juga lah untuk bisa membela sawit ini. Oke. Ya kan? Bisa kau janji itu ya. Oke. Nanti lain kali ku tanya lagi sama kau, udah jadinya kau dapatkan kawanmu itu untuk jadi penggemar sawit. Jadi yang pertama Pak Togar kita harus buat fan club dulu, oke? Fan club. Kita harus buat fan club. Fan club sawit. Iya. Oh itu apanya ya? Baru fan club ini kemudian memberikan informasi merchandise seperti tadi itu ya. Iya. Membuat kedekatan kepada penggemar gitu ya. Iya. Oh, oke. Kita catat ini. Fan clubnya harus strong. Harus solid. Jangan di dalam fan club sendiri ada perpecahan. Gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Siska. Sama-sama. Teman-teman semua yang mendengarkan dan juga menonton podcast ini, kita tadi sudah mendengarkan pembicaraan kita mengenai sawit, K-pop, ya bagaimana sawit dan K-pop, dan juga sebenarnya yang paling intinya adalah generasi muda. Membaca itu adalah membaca keseluruhan, tidak hanya membaca headline. Dan juga bukan gara-gara bahasa Inggris kemudian kita harus percaya semua. Kita harus membuat balance antara informasi yang kita terima dari si A dan si B. Kita harus bisa tahu, bisa serap, ya. Yang benarnya itu mana? Kalau memang benar di sana, apakah ada counter yang lain untuk membuktikan itu juga tidak benar atau yang lain? Ini kita harus balance semua. Jangan hanya kita satu arah saja, mentang-mentang dia si A, maka semua itu akan kita dengarkan semua. Ini menjadi suatu pelajaran yang sudah dibuktikan oleh Siska dan ingat,
harus ada sesuatu hal yang yang kita resapi bersama, ya. Kecintaan terhadap K-pop lah, ataupun kecintaan terhadap sawit lah, ataupun kecintaan apapun, itu harus dari hati. Itu katanya itu dia. Iya. Dari hati. Bagaimana bisa menjalankan secara balance. Terima kasih sudah mendengar, sudah menonton dari podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat. Salam sehat.